warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Yesma dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, di masa new normal ini kita patut bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengupgrade ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Nanda semuanya jangan lupa ikuti protokol kesehatan sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai kondisi iklim Indonesia. Adakah di antara Nanda yang masih ingat kondisi iklim di Indonesia? Iya, Indonesia mempunyai iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kira-kira apa ya pengaruh iklim terhadap flora dan fauna di Indonesia? Ya, tentunya iklim tersebut akan berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana Nanda semuanya? Sudah siap untuk belajar? Kalau begitu, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, dari video tadi, apa fakta yang Anda temukan? Iya, adanya keanekaragaman jenis flora dan fauna di Indonesia yang sangat besar. Bahkan, Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama Brazil dan Zaire. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah, yaitu seperti suhu dan curah hujan. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Flora Indo-Malayan dan Flora Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun karakteristik Flora Indo-Malayan adalah terdapatnya meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Flora Indo-Australia meliputi tumbuhan yang ada di Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik Flora Indo-Australia adalah terdapatnya hutan kayu putih, berbagai jenis tumbuhan matoa, dan banyaknya tumbuhan sagu. Adanya keragaman flora tersebut menyebabkan Indonesia juga kaya dengan keragaman fauna. Bagaimana keragaman fauna di Indonesia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Di tahun 1856, seorang penjelajah dan ahli ilmu alam berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace menyatakan bahwa di Kepulauan Indonesia dihuni 2 fauna yang berbeda, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Namun, batas kedua kawasan tersebut masih kabur. Hingga akhirnya, Wallace mendapati hewan yang ada di Pulau Lombok berbeda dengan hewan-hewan yang ada di Pulau Bali. Walaupun secara geografis letak Pulau Bali dan Pulau Lombok tersebut sangat berdekatan. Di tahun 1893, Wallace secara tegas menuliskan batas kawasan barat dan timur, dimulai dari Selat Lombok, berlanjut ke Selat Makassar, kemudian berbelok ke arah timur di selatan Filipina.
Batas inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan garis Wallace. Serupa halnya dengan Wallace, seorang zoologi asal Jerman bernama Max Wilhelm Karl Weber pun mendapati perbedaan-perbedaan yang tajam di wilayah Indonesia yang berbeda. Weber mendapati bahwa hewan yang ada di Pulau Sulawesi berbeda dengan hewan yang berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Weber pun lalu membuat garis khayal yang diberi nama garis Weber. Dengan adanya garis Wallace dan garis Weber tersebut, menjadikan persebaran fauna di Indonesia terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga fauna tersebut disebut fauna tipe asiatis. Fauna tipe asiatis memiliki karakteristik mamalia berukuran besar, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, dan berbagai jenis reptil. Adapun fauna endemiknya seperti harimau, badak bercula satu, jalak Bali, dan orangutan. Fauna bagian timur memiliki ciri seperti jenis fauna Australia, sehingga fauna tersebut disebut tipe Australis. Fauna tipe Australis memiliki ciri seperti mamalia berukuran kecil, terdapat binatang berkantung, serta jenis burung berbulu indah. Adapun fauna endemiknya seperti cendrawasih dan kasuari. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna australis dan tidak ditemukan di wilayah Indonesia lainnya. Adapun fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, maleo, komodo, dan lainnya. Nah, Nanda sekalian, dapat kita simpulkan bahwa letak Indonesia yang strategis telah memberikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman tersebut telah memberikan keindahan tersendiri bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan dengan menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.